dia tidak mau. Bagaimana mungkin Reva mau mengambil jam tangan dengan harga ratusan ribu itu? Kau sendiri percaya tidak? Kemarahan di wajah Axel dan Alina berangsur-angsur menyusut. Hana tampak sedikit canggung. Lalu dengan marah dia berkata, "Di rumah ini hanya ada kita saja. Papa dan Mama juga tidak mungkin mengambilnya. Kalau Reva tidak ambil, kau juga tidak ambil. Apa aku dan Hiro yang mengambilnya?" Alina mengerutkan keningnya. "Nara, kau jangan sembarangan bicara. Bagaimana mungkin Hana dan Hiro yang mengambil jam tangan ini? Mereka bukan orang seperti itu." Nara merasa kesal. "Ma, apa maksudmu? Mereka bukan orang seperti itu. Jadi maksudmu aku yang mengambilnya?" Dengan marah Axel berkata, "Siapa yang bilang kau mengambilnya? Kita kan sedang menyelidiki hal ini. Jamnya hilang. Memangnya aku dan mamamu tak boleh bertanya?" Nara berkata dengan marah. "Di dalam keluarga kita hanya ada beberapa orang. Kalau kau bilang Hana dan Hiro tidak mengambilnya, kalian pasti mengira kami yang mengambilnya, kan? Kalau seperti ini, apa masih dinamakan bertanya? Jelas-jelas kau mengira kami yang mencuri jam tangan ini. Aku sudah bilang, rumah yang bernilai puluhan juta dolar saja sudah direlakan Reva untuk kalian. Jadi, menurutmu apa Reva masih mau mengambil jam tangan yang harganya hanya ratusan ribu itu?" Axel dan Alina mengangguk perlahan. Nara benar, Reva tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tetapi kenapa jam tangannya hilang? Hana tampak geram. "Hari ini kita harus mengatakannya dengan jelas. Keluarga kita hanya ada beberapa orang. Kalau bukan kalian yang mengambilnya, berarti kami yang ambil. Hiro, ayo kita lakukan sumpah maut. Kalau kita yang mengambil jam tangan ini, maka kita akan disambar petir dan mati ditabrak. Bagaimana? Nara, Reva, apakah kalian berani melakukan sumpah seperti ini?" Dengan marah Nara berkata, "Siapa takut? Aku." Axel langsung menggebrak meja. "Cukup, kalian berdua diam. Apa kalian tak malu? Hanya demi sebuah jam tangan saja, kalian kakak beradik harus membuat sumpah maut seperti itu. Benar-benar konyol sekali." Dengan marah Hana berkata, "Jadi kalian mau aku bagaimana? Dia, si Nara yang punya perusahaan farmasi Su yang besar itu, mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan jam tangan ini. Bukannya itu berarti menuduh aku dan Hiro yang mengambil jam tangan ini? Kalau aku tidak membuktikannya, itu kan berarti kami harus menerima tuduhan sebagai pencuri." Dengan panik Nara berkata, "Siapa yang menuduh kau sebagai pencuri? Aku cuma bilang bahwa kami tidak mengambilnya." "Hana, kau bisa bicara dengan logis nggak? Tadi datang-datang kau langsung bilang Reva yang mengambilnya. Kalau aku tidak mengklarifikasinya, itu berarti Reva harus menerima tuduhanmu itu." Tiba-tiba Hana terdiam sejenak. Dan pada saat ini tiba-tiba Hiro berkata, "Pa, Ma, aku mau menjelaskan sedikit dulu. Kami pulang dan tinggal di rumah ini dengan tujuan untuk lebih dekat dengan kalian berdua, agar kami bisa lebih berbakti kepada kalian juga. Dan tujuan lainnya, di kemudian hari, aku juga akan membantu kalian berdua mengelola apotek, serta perusahaan konstruksi. Jadi, kami juga harus lebih sering berdiskusi dengan kalian berdua. Kami tidak menginginkan apa yang ada di dalam keluarga ini. Kami juga sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi, aku harap kakak ipar, kau dapat menurunkan kewaspadaanmu terhadap kami. Kau juga tidak perlu melakukan trik-trik aneh di belakang kami." Beberapa orang yang ada di ruangan itu tampak tercengang. Reva mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa maksudmu? Trik-trik aneh apa yang aku lakukan?"
Mata Hana langsung berkilat dan berkata, seharusnya orang ini tahu dengan jelas apa yang telah dilakukannya. Aku rasa memang ada seseorang yang sengaja mengambil jam tangan itu. Dia ingin menjebak kami sehingga kami berdua bisa diusir dari rumah ini. Tetapi cara ini memang benar-benar tercela sekali. Mencuri barang untuk menjebak orang lain. Benar-benar hina sekali. Axel dan Alina yang mendengar ucapan mereka itu langsung menatap Reva dengan waspada. Nara langsung marah. Hana, kau jelaskan ucapanmu yang barusan itu. Apa maksudmu? Kau ingin mengatakan bahwa Reva yang mengambil jam tangan itu dan sengaja menjebakmu? Hana mendengus dingin. Aku tidak mengatakannya, kau sendiri yang bilang. Tetapi, Pa, Ma, kalian harus tahu, rambut boleh sama hitam tetapi hati orang siapa yang tahu. Reva tidak menyukai aku dan Hiro sejak dulu. Dia bahkan memukul Hiro semalam. Siapa tahu saja dia benar-benar menggunakan trik apa untuk menjebak kita. Nara hampir saja meledak karena marah dan ocehan Hana itu benar-benar menjengkelkan sekali. Hana, kau perjelas ucapanmu tadi itu. Siapa yang menjebak kalian? Kalau bisa kau tunjukkan buktinya, ujar Nara dengan marah. Hana mendengus dingin tanpa mengucapkan apa-apa. Dan pada saat ini, Axel mengibaskan tangannya sambil berkata, sudahlah, lupakan saja. Untuk apa ribut-ribut? Kalau tidak ada yang mau mengaku ya sudah. Itu kan hanya jam tangan, bukan masalah besar. Tetapi, Reva, aku harap kau tetap ingat. Hana dan Hiro tinggal di rumah ini atas persetujuanku dan mamamu. Kalau kau masih berniat untuk mengusir mereka lagi, lebih baik kau saja yang pergi. Nara tercengang. Axel berkata seperti itu kan artinya dia percaya bahwa Reva yang mengambil jam tangan itu untuk menjebak Hana dan Hiro. Pa, kau memang paling bijaksana. Dengan tersenyum Hana berkata, dan pada saat yang sama dia juga melirik Nara dengan ekspresi arogan. Nara berkata dengan marah, Pa, hari ini kau harus menjelaskan ucapan ini kepadaku. Apa maksudmu sebenarnya? Axel langsung marah dan berkata, sejak kapan jadi kau yang menanyaiku? Menurutmu apa maksudku? Aku sudah bilang, asalkan aku masih hidup, selamanya aku adalah kepala keluarga ini. Kau masih tidak berhak mengatur masalah di dalam rumah ini. Terutama kau, Reva, jangan sampai aku mendapatkan buktinya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Nara sangat marah. Pa, bagaimana? Bagaimana kau bisa memastikan bahwa Reva yang melakukannya? Dengan dingin, Alina berkata, memangnya kapan kami mengatakan Reva yang melakukannya? Papamu hanya memperingatkan Reva untuk tetap berkelakuan baik. Apa ada yang salah dengan ucapannya? Nara menjawab, kalau begitu, kenapa dia tidak memperingatkan Hiro juga? Dengan marah Alina berkata, Hiro tidak melakukan hal kesalahan. Untuk apa memperingatkan dia? Nara hampir menangis dengan marah. Lalu apa kesalahan Reva? Alina langsung kelas. Apa kau harus ribut denganku sekarang? Ini bukannya sudah jelas. Kau mau ributin apa lagi? Nara sangat marah sekali sehingga begitu gemetaran seluruh tubuhnya. Kedua orang tuanya selalu berprasangka buruk terhadap Reva, dan pada saat ini Reva sudah tidak tahan lagi. Kemudian dengan ringan berkata, Ma, Pa, tidak terpikir olehmu kalau jam tangan itu bisa saja diambil oleh orang-orang yang datang ke rumah kita semalam. Mendengar ini, mata Nara langsung berkilauan. Dengan cepat dia langsung berkata, ya, benar.
Ma, semalam ada begitu banyak orang di rumah ini. Mereka masuk ke setiap kamar dan membuat kekacauan di dalamnya. Kemungkinan besar mereka yang mengambilnya. Hana langsung berkata dengan marah, Nara, apa maksudmu? Mereka itu semuanya teman-temanku dan mereka semua juga adalah mitra bisnis pro apotek kita di kemudian hari. Jadi, sekarang kau mencurigai teman-temanku sebagai pencuri. Kau punya bukti apa tidak? Sehingga berani mengatakan bahwa mereka yang mengambilnya. Alina juga mengerutkan keningnya. Nara, kau boleh berbicara seperti itu di rumah ini, tetapi jangan sembarangan berbicara di luaran sana. Karena Hana dan Hiro yang membawa mereka ke rumah ini, berarti mereka semua adalah teman-teman yang bisa dipercaya. Saat kau bicara seperti itu, hanya akan membuat orang merasa ngeri. Apa kau paham itu? Kalau kau bertemu dengan orang yang memiliki temperamen buruk, bisa-bisa kau akan dituntut dengan tuduhan fitnah. Nara terdiam. Ma, kalau begitu bagaimana kau ingin aku mengatakannya? Begitu datang, kalian sudah langsung mencurigai Reva. Kalian bisa mempercayai teman-teman Hana, tetapi mengapa tidak bisa mempercayai Reva? Alina cemberut, tetapi dia tidak bisa berbicara. Namun, ekspresi wajahnya tampak jelas bahwa dia sama sekali tidak percaya dengan Reva. Hana mendengus dingin. Siapa yang akan percaya dengan bajingan tak berguna yang bisanya hanya menumpang di rumah keluarga kita? Coba kau pergi keluar dan tanyakan kepada mereka apa yang ada di luar sana. Apa mereka akan lebih percaya kepada teman-temanku yang dari kelas 1 atau kepada seorang bajingan tak berguna? Nara sangat marah sekali. Hana yang begitu menghina Reva benar-benar membuat dia tidak tahan lagi. Dengan tak berdaya, Reva mengatakan, sudahlah, lupakan saja. Tidak perlu berdebat mengenai hal-hal tak berarti seperti ini. Pa, Ma, maksudku lebih baik temukan orang lain yang mengambil jam tangan itu. Bagaimana? Axel dan Alina sama-sama tercengang. Apa masih bisa ditemukan orangnya? Alina bertanya dengan aneh. Sebenarnya dia selalu mengira bahwa Reva yang mengambil jam tangan itu. Hana mencibir mulutnya. Mana mungkin bisa ditemukan. Ini namanya maling teriak maling. Maling sendiri yang mengatakan dia akan menangkap anjing atau maling itu sendiri. Apa mungkin? Dengan marah Nara berkata, diam kau. Bisa nggak kau dengar Reva menyelesaikan ucapannya dulu sampai selesai? Axel mengibaskan tangannya dan berkata, Reva, bagaimana caranya kau akan menemukan jam tangan itu kembali? Reva berkata dengan suara rendah, Pa, aku pernah mendengar Tuan Austin berkata bahwa jam ini ada GPS-nya. Jadi bisa meminimalisir pencurian jam tangan. Kita hanya perlu menghubungi kantor pusatnya saja, maka posisi jam tangan ini akan ditemukan. Sebenarnya tidak sulit untuk menemukan jam tangan ini. Mata Axel langsung membelalak lebar dan takjub yang benar. Kalau begitu, cepat kau cari dan temukan kembali jam tangannya. Reva mengangguk. Aku akan menghubungi kantor pusatnya dulu dan meminta mereka untuk membantu menemukannya kembali. Tetapi itu akan memakan waktu. Dengan senang, Axel berkata, tidak masalah. Asalkan bisa ditemukan kembali, beberapa lama pun tidak apa-apa. Reva bergegas ke dalam kamar dan menghubungi Kenji. Dia meminta Kenji untuk membantunya menangani masalah ini. Nara dengan nada merah dan rasa puas hati berkata, Hana, apa lagi yang mau kau katakan sekarang? Aku sudah bilang, jam tangan ini memang bukan diambil Reva. Hana tampak terdiam dan dengan kesal dia berkata, kan siapa tahu saja. Bisa saja
dia menyembunyikan jam tangan itu di suatu tempat dan mengambilnya nanti. Pa, Ma, aku tidak peduli ya. Aku harus mengatakan dulu bahwa aku dan Hiro tidak mengambil jam tangan ini. Kalau jam tangan itu sampai ditemukan di kamar kami, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami berdua. Dengan marah, Nara berkata, kalau ditemukan di kamar kalian, lantas apa masih bisa dikatakan tak ada hubungannya dengan kalian berdua? Lalu siapa yang ada hubungannya? Dengan dingin Hana berkata, ya, mungkin saja memang ada seseorang yang sengaja menyembunyikannya di kamar kami untuk menjebak kami. Nara sangat marah sekali hingga tak sanggup untuk berbicara lagi. Hana benar-benar pandai membantah. Tak lama kemudian Reva keluar dari dalam dan berkata, aku sudah menghubungi kantor. Mereka akan membantu kita mencarinya. Nanti begitu ada kabar, mereka akan segera menghubungiku. Axel sangat gembira sekali. Baguslah kalau begitu. Oke. Saat ditemukan, maka hal lainnya sama sekali tidak penting. Alina juga mengangguk-angguk. Sudah. Hana, Nara, kalian berdua jangan bertengkar lagi. Ayo kita sarapan dulu. Setelah sarapan, masih harus pergi ke rumah sakit untuk menyampaikan permintaan maaf. Reva, aku perlu mengingatkanmu dulu. Nanti setelah kau ke sana, sampaikan permintaan maafmu dengan baik. Paham tidak? Nara tampak kesal, tetapi pada akhirnya dia juga hanya bisa diam saja. Reva sendiri yang mengatakannya semalam bahwa dia tidak perlu meminta maaf, jadi seharusnya Reva sudah punya rencana sendiri. Hana tampak angkuh dan puas. Reva, kau sudah dengar dengan jelas belum? Ucapkan permintaan maafmu dengan tulus. Ingat, kau juga harus membayar biaya pengobatan mereka. Nanti saat kau di sana, kau harus membungkuk dan kau tahu kepada mereka siapa gaya aroganmu simpan yang seperti kemarin malam itu. Kalau teman-temanku tidak mau memaafkanmu, maka aku tidak akan melepaskanmu. Akhirnya Nara merasa tidak sabar dan berseru, cukup ya Hana. Sekelompok preman yang tidak ada kerjaan seperti mereka itu benar-benar kau anggap sebagai orang-orang kelas atas. Hana berkata dengan marah, apa kau bilang? Kau beraninya kau mengatakan bahwa teman-temanku adalah preman. Ma, kau dengar ndak itu? Begitulah cara dia menghina mitra bisnis kita. Alina mengerutkan keningnya dan dengan enggan berkata, Nara, kau harus menurunkan emosimu. Nanti saat di sana kau sama sekali tidak boleh berbicara seperti ini ya. Axel mengangguk-angguk. Nara, adikmu juga sudah berjuang keras demi bisnis apotek ini. Apa kau bisa memakluminya? Bagaimana sih caramu menjadi seorang kakak? Bagaimana bisa kau menghina teman Hana seperti ini? Kalau sampai mereka mendengar ucapanmu ini, bukankah di kemudian hari Hana tidak akan punya teman lagi? Dengan cemas Nara berkata, Pa, Ma, apa yang aku katakan itu memang kenyataan. Mereka itu memang sekumpulan preman. Teman macam apa itu? Kalau kau sudah melihat mereka, kau baru akan paham. Mereka sama sekali bukan orang baik. Axel merasa kesal. Diam, kau sangat keterlaluan. Memangnya hanya kau saja yang punya teman kelas atas. Nara sangat marah sekali, sehingga tidak mau berbicara lagi. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan kedua orang tuanya. Setelah makan, kemudian beberapa orang ini pergi dan langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum berangkat, Hana sengaja menelpon mereka dengan penuh semangat. Dia memberitahukan kepada mereka bahwa Reva akan meminta maaf dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Semalam, dia sudah kehilangan gengsinya di depan semua teman-temannya. Jadi hari ini dia sengaja memaksa Reva untuk meminta maaf hanya demi untuk mendapatkan kembali gengsinya. Tetapi
Sampai di rumah sakit, Reva menerima telepon dari Kenji yang mengatakan bahwa posisi jam tangan ini sudah ditemukan. Axel sangat menaruh hati kepada jam tangan ini. Jadi begitu dia mendengar jam tangan ini sudah ditemukan, dia langsung berbalik dan bergegas untuk menemukan jam tangan itu. Akhirnya mereka sampai di sebuah toko kecil dan mendapati Tiger dan sekelompok orang sudah berjongkok di luar toko. "Tuan Lee, kakakku yang menyuruhku datang ke sini. Titik GPS jam tangan itu ada di toko ini. Anak buah kami sudah menanyakannya. Toko ini memang biasanya merupakan tempat berjualan barang-barang curian yang dihargai dengan harga yang tinggi. Jadi mereka memang khusus menangani barang-barang curian yang biasanya dicuri oleh si pencuri. Aku rasa jam tangan itu setelah dicuri kemudian dijual di sini," ujar Tiger. Ekspresi Alina langsung berubah. "Kalau begitu berarti ada pencuri di rumah kita," Tiger berkata. "Itu sulit untuk dikatakan. Lebih baik kita masuk dulu dan tanyakan. Kalau sudah tahu siapa yang menjualnya, maka kita akan mulai melacak pencurinya." Alina segera berkata, "Kalau begitu, ayo cepat masuk." Semua orang ikut masuk ke dalam toko itu. Pemilik toko ini adalah seorang pria yang berusia 3 atau 40-an. Saat melihat situasinya tidak terlalu benar, si pemilik toko langsung ingin menyelinap pergi, tetapi keburu dicegat oleh anak buah Tiger. Saat ini penjaga toko mendengar nama Tiger dari jalan selatan. Dia langsung menyerah dan seketika itu juga dia mengeluarkan jam tangannya. "Tuan Tiger, aku benar-benar tidak mencuri jam tangan ini. Milikmu. Kalau tidak, meskipun aku punya 9 nyawa pun aku tidak akan berani menerimanya," ujar si penjaga toko dengan wajah hampir menangis. Axel tampak sangat terkejut sekali saat melihat jam tangannya itu. Dia langsung memegangnya erat-erat. Alina tampak geram dan kesal. "Aku mau tanya, siapa yang menjual jam tangan ini kepadamu?" Saat berbicara, dia sengaja melirik Reva dengan tatapan khusus dan memberi isyarat kepada penjaga untuk melihat kepada Reva. Nara benar-benar tidak sabar lagi. Ternyata Alina masih saja tidak mempercayai Reva. Si pemilik toko melirik Reva dengan tatapan kosong. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Tante, aku tidak bisa menggambarkan penampilan spesifik ini. Tetapi di tokoku ada kamera CCTV. Aku akan memutar rekaman kamera CCTV tersebut untuk dilihat." Lalu si pemilik toko melakukan beberapa setelan. Kemudian dengan cepat rekaman CCTV itu tampil di layar TV-nya. Sekarang semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam layar itu ada seorang pria berusia 20 tahun yang datang ke toko ini untuk menjual jam tangannya. Saat melihat si pria ini, ekspresi Hiro dan Hana langsung menjadi aneh. Reva mendapati ekspresi mereka yang aneh dan langsung berkata, "Hiro, apa kau kenal dengan pria ini?" Hiro tampak canggung dan berkata, Aku tidak bisa." Tiba-tiba Tiger menyeletuk, "Hiro, kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Itu tidak sulit bagiku kalau aku mau mencari orang ini. Dan kalau pada saat itu dia mengatakan bahwa dia mengenalmu dan kau malah mengatakan tidak. Sebuah ucapannya itu langsung membuat Reva takut. Dia berbisik, "Hiro," berbisik, aku kenal." Ekspresi Axel dan Alina langsung berubah. Dengan marah keduanya langsung berkata, "Hiro, jadi ternyata ini ulahmu." Hiro buru-buru berkata, Ma, ini bukan aku yang melakukannya. Aku memang mengenal orang ini, tetapi bukan berarti aku yang mencuri jam tangan itu. Hana juga kenal dengan orang ini.
Alina langsung menatap Hana dengan marah. Apa yang terjadi sebenarnya? Hana langsung panik. Ma, aku juga tidak tahu. Dia adalah pacar sahabatku, tetapi dia belum pernah ke rumah kita. Tiger mendengar ucapannya dan langsung berkata, lalu apa sahabatmu ada datang ke rumahmu? Hana menjawab, dia memang datang. Semalam saat kita mengadakan pesta di rumah, dia datang dan menghadiri pestanya. Tiger mendengus dingin. Kalau begitu sudah jelaskan masalahnya. Pasti sahabatmu yang mencuri jam tangan itu, lalu pacarnya yang pergi menjual jam tangan itu. Hana, kau benar-benar telah bergaul dengan teman-teman yang baik. Wajah Hana memerah. Dia tak sangka masalahnya akan menjadi seperti ini. Dan kali ini buktinya sangat jelas dan kuat sehingga dia sama sekali tak bisa menyangkalnya lagi. Axel dan Alina sangat kesal. Hana, apa mereka ini adalah mitra bisnis yang kau katakan itu? Aku tanya kepadamu, siapa orang-orang ini? Mengapa mereka datang ke rumah kami dengan diam-diam dan melakukan hal tercela seperti ini? Mana ada orang-orang dari kelas atas yang mau melakukan hal seperti itu? Hana menundukkan kepalanya dan tak bisa berkutik lagi. Tiger mencibir mulutnya. Yang benar, orang-orang ini adalah mitra bisnis kalian. Direktur Su, di antara semua orang-orang ini, anak buahku mengenal setidaknya setengah dari mereka. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang menganggur dan seharian kerjanya hanya nongkrong di jalanan. Biasanya mereka hanya mengandalkan gosip dan hal-hal tercela lainnya untuk mencari makan. Sama sekali tidak punya kerjaan yang benar. Beberapa hari dari mereka bahkan masih ingin menjadi anak buahku. Tetapi karena mereka suka melakukan hal yang tercela, sehingga aku tidak menerima mereka lagi. Kalau kalian mau bekerja sama dengan mereka, lalu bisnis apa yang ditawarkan oleh mereka? Setelah mendengar ini, Axel dan Alina bahkan semakin marah. Hana, aku tanya kau, apa benar apa yang dikatakan oleh Tiger itu? Tanya Axel dengan marah. Hana menundukkan kepalanya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Axel menoleh kepada Hiro dan berkata dengan marah, coba kau bilang, apa orang-orang ini benar-benar mitra bisnis kita? Hiro tidak berani bersilat lidah di depan Tiger. Jadi dia hanya bisa berkata dengan suara kecil, bukan. Alina sangat marah sekali. Kalau begitu, apa yang kalian katakan sebelumnya itu berarti adalah kebohongan semua. Mereka ini adalah sekumpulan preman. Kalian benar-benar mengajak sekumpulan preman seperti mereka untuk ke villa kami. Kalian ini benar-benar telah membawa pencuri masuk ke dalam rumah. Kau juga bilang bahwa Reva menindas mitra bisnis kita. Sudah benar kalau Reva mengusir orang-orang seperti mereka. Sudah berapa banyak kebohongan yang kalian katakan kepada kami? Hiro hanya bisa menundukkan kepala. Dengan tak berdaya, dia sama sekali tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa tertunduk. Wajah Nara langsung menjadi lega. Sejak semalam sampai sekarang, dia benar-benar merasa sangat marah sekali. Kedua orang tuanya benar-benar berat sebelah dan selalu memiliki prasangka buruk terhadap Reva, sehingga benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Dia sudah terus menyangkal dan berdebat dengan mereka, tetapi sama sekali tidak ada gunanya. Tak disangka, masalah ini akhirnya selesai juga, dan dia bisa menegakkan kepalanya lagi. Axel dan Alina memarahi Hiro dan Hana. Kemudian dengan marah mereka pergi sambil membawa jam tangannya. Sedangkan masalah ke rumah sakit untuk menyampaikan permintaan maaf itu pun tidak perlu lagi. Nara merasa senang sekali, lalu dia pergi bersama Reva untuk bekerja.
Hana dan Hiro tampak kecewa dan tertekan. Tadinya mereka ingin membuat Reva meminta maaf dan melemparkan masalah ini kepada Reva untuk ditangani. Tetapi sekarang kedua orang tua mereka bahkan merasa kesal kepada mereka, sehingga masalah ini masih tetap saja harus ditangani oleh mereka berdua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pa dan Mama sangat marah sekali. Apa kita masih bisa pulang ke Rose Garden? Hiro berkata dengan suara rendah. Dia benar-benar tidak rela dengan villa Rose Garden itu. Meski dia tinggal di kamar tidur yang ada di lantai dasar dan bukan kamar tidur utama, tetapi bagaimanapun juga kamar itu jauh lebih besar daripada ruang tamu di rumahnya. Villa Rose Garden ini memiliki lingkungan yang indah dan dekorasi yang mewah. Dia benar-benar tidak rela untuk pergi dari sana. Hana berkata, kalau sekarang sih sudah pasti tidak mungkin bisa pulang ke sana. Kita pulang ke rumah kita dulu satu malam dan besoknya baru pergi mencari papa dan mama untuk memohon belas kasihan. Semua ini gara-gara si bajingan Reva itu. Dia benar-benar sangat menjengkelkan sekali. Tidak bisa, aku harus membuat rumah ini menjadi milikku, agar tak ada orang yang bisa mengusirku dari rumah ini di kemudian hari. Mata Hiro berbinar. Kalau rumah itu menjadi nama Hana, maka rumah itu juga pasti akan menjadi miliknya. Dan kalau benar-benar bisa punya rumah sebesar ini, maka tidur pun dia akan tertawa dalam mimpinya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hana membeli pakaian yang disukai oleh Alina. Lalu dia meminta Hiro untuk membeli beberapa botol anggur. Setelah itu, dia langsung pulang dan menyenangkan hati Alina. Akhirnya, mereka bisa pulang ke rumah ini lagi. Tentu saja, beberapa hari ini mereka juga menjadi lebih baik dan diam. Kejadian ini baru saja terjadi, jadi mereka belum berani menyerang Reva dengan masalah rumah ini. Untuk sementara, mereka juga bersikap baik. Nara sangat terkejut saat melihat perubahan sikapnya itu. Apa akhirnya adiknya sudah sadar dan berubah menjadi baik? Kalau benar begitu, maka itu bagus sekali. Reva juga masih tetap berangkat ke rumah sakit untuk kerja setiap harinya. Dulu hanya dia satu-satunya orang yang bekerja di kantor, jadi setiap hari dia bisa sangat santai. Tetapi sekarang ada Devi di sana, dan dia juga tidak tahu mengapa tiba-tiba ada beberapa pasien yang mendatangi departemennya. Dan yang datang mencarinya ini juga bukan pasien yang memiliki penyakit serius sehingga dengan mudah Reva membantu mereka mengobatinya. Tetapi yang tidak Reva ketahui adalah ternyata pasien-pasien yang datang kepadanya ini sebenarnya mereka semua datang demi untuk melihat Devi. Kebanyakan dari mereka adalah para pria muda. Tujuan mereka yang pertama tentu saja untuk bertemu Devi. Kalau untuk ke dokter itu hanyalah tujuan sekunder mereka. Reva tak tahan untuk tertawa, tetapi dia juga tidak terlalu memperdulikannya. Sebenarnya dia tidak punya kesan yang baik tentang Devi, namun selama beberapa waktu ini kinerja Devi juga lumayan baik. Kalau Devi bisa bersikap baik dan taat, dia pasti bisa menemukan pria yang baik untuk dijadikan pasangannya, dan Reva juga akan merasa senang untuknya. Siangnya, begitu Reva sampai di farmasi Su, dari jauh dia sudah dapat melihat Herman yang berdiri di depan pintu. Herman, ada apa? Tanya Reva dengan heran. Ekspresi Herman tampak bersemangat sekali. Reva, malam ini ada reuni kelas. Apa kau mau ikut? Reva mengerenyit sedikit. Lalu, dulu,
waktu di sekolah dia sama sekali tidak dianggap. Apalagi keluarganya juga miskin, jadi dia sering diejek dan diganggu pada saat itu. Sedangkan reuni kelas ini memang selalu diadakan setiap tahunnya, tetapi Reva tidak pernah menghadirinya. Herman, aku tidak ikut, ujar Reva sambil mengibaskan tangannya. Dengan cepat Herman berkata, kau tak perlu khawatir. Kalau hanya reuni kelas biasa, aku pasti tidak akan mencarimu. Tetapi kali ini Carlos juga akan datang ke reuni kelas itu. Mata Reva langsung membelalak lebar. Apa? Carlos? Apa dia benar-benar akan datang ke reuni kelas? Kau yakin? Herman mengangguk dengan cepat, sangat yakin. Tetapi tadi ketua kelas menelpon dan baru saja memberitahukannya kepada kami. Oh iya, Carlos juga sudah mau menikah, jadi dia mungkin akan datang bersama dengan tunangannya. Reva, apapun yang terjadi kali ini kita harus pergi. Reva mengangguk dengan penuh semangat, matanya tampak sedikit memerah. Dulu, waktu di sekolah dia, Herman dan Carlos terkenal sebagai tiga serangkai. Mereka bertiga tinggal bersama di asrama dan duduk berdekatan juga di kelas. Perangai Carlos lebih lemah sedangkan dia dan Herman di antara keduanya. Tetapi kalau dia telah menganggapmu sebagai teman, dia pasti akan melakukan apa saja untukmu. Di sekolah, keluarga Reva merupakan keluarga yang paling miskin. Seringkali dia tidak cukup makan, sedangkan orang tua Carlos bekerja dengan karir ganda. Jadi situasi mereka relatif lebih baik. Mereka juga sering mengajak Reva untuk pergi makan, setidaknya 2 kali dalam seminggu. Lalu karena naas, keluarga Reva mengalami bencana, dan saat Carlos sudah bekerja untuk beberapa waktu, dia memberi uang sebanyak $50.000 kepada Reva. Uang itu telah ditabung dengan susah payah. Dia bahkan tidak meminta surat hutang kepada saya. Kalau bukan karena uang $50.000 dari Carlos itu, mungkin adiknya si Reina itu sudah tidak ada lagi di dunia ini sejak lama. Di dalam hatinya, Reva benar-benar sangat berterima kasih kepada sahabatnya ini. Tetapi sayangnya, Carlos dikirim keluar kota oleh kantornya dan selama 3 tahun belum kembali juga. Saat itu, Reva sama sekali tidak punya ponsel. Jadi akhirnya perlahan-lahan keduanya saling kehilangan kontak. Pada waktu itu, Reva juga belum mampu membayar $50.000. Ini juga selalu menjadi beban terbesar di hati Reva. Dan sekarang Carlos sudah pulang ke kota ini. Jadi apapun yang terjadi harus datang di reuni kelas ini. Kapan reuninya? Reuninya diadakan di mana? Reva bertanya dengan terburu-buru. Herman tersenyum dan menjawab, malam ini. Mungkin akan dimulai sekitar jam 6 nanti, tetapi aku masih harus menerima beberapa barang nanti malam. Aku mungkin akan sampai di desa sekitar jam 7. Reuninya akan diadakan di Hotel Dragon. Kau duluan saja pergi ke sana. Jam 4:30 sore, Reva sudah sampai di Hotel Dragon. Dia sangat senang sekali akhirnya dia bisa bertemu dengan Carlos lagi. Tadinya Reva berencana untuk mengajak Nara ikut serta, tetapi malam nanti perusahaan akan mengadakan rapat dewan, jadi Nara tidak bisa ikut pergi bersama Reva. Hotel Dragon juga merupakan hotel yang bagus di kota Carson. Sebelumnya, Reva sudah mendapatkan informasi bahwa reuni kelas kali ini diselenggarakan oleh ketua kelas mereka, Immanuel. Immanuel adalah penduduk asli kota Carson dan latar belakang keluarganya juga lebih baik. Meski saat itu dia belajar di sekolah kejuruan,
tetapi di dalam sekolah dia selalu menganggap remeh anak-anak lain yang juga belajar di sekolah kejuruan. Itu karena kedua orang tuanya telah membantunya melakukan beberapa hal, lalu dia mengikuti ujian masuk sarjana dan ujian masuk memperoleh gelar sarjana. Apalagi ditambah dengan keluarganya yang cukup berada, maka setelah lulus dia langsung bekerja di perusahaan saudaranya selama 2 tahun. Kemudian saat dia diangkat menjadi wakil manajer, sifatnya juga semakin sombong. Di dalam lingkaran pergaulan teman-temannya hanya ada teman sekelas yang biasanya baik dan bergaul bersamanya. Sementara orang-orang seperti Reva ini sebenarnya mereka berdua sama sekali tidak pernah berhubungan. Bahkan saat Immanuel datang ke rumah sakit dan melihat Reva diganggu oleh orang lain pun dia pura-pura tidak melihatnya. Dia langsung berjalan dan mengabaikan Reva. Oleh karena itu, walaupun Immanuel selalu mengadakan reuni kelas pada setiap tahunnya, tetapi dia sama sekali tidak pernah menghubungi Reva. Dan pada hari ini, Reva datang lebih awal. Sementara itu, Immanuel yang sedang duduk di ruangan VIP bersama teman sekelasnya, dia langsung terkejut saat melihat Reva. Reva, kenapa? Kenapa kau datang ke sini? Reva menjawab, bukannya malam ini ada reuni kelas. Jadi aku datang ke sini. Immanuel langsung menatap ke teman-temannya yang lain dan bertanya, siapa di antara kalian yang memberitahu Reva? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kalau seperti ini, nanti ruangan ini akan padat sekali. Beberapa orang yang lain menatap Reva seolah-olah menyalahkan Reva karena telah muncul secara tiba-tiba. Dulunya orang-orang ini adalah pengikut Immanuel saat di sekolah. Kemudian setelah lulus mereka juga semakin akrab dan dekat dengan Immanuel. Apalagi saat di sekolah, Reva juga merupakan orang yang tak pernah dianggap. Jadi orang-orang ini sangat tidak suka dengan Reva. Menurut mereka, Reva hanya datang ke sini untuk makan dan minum gratis. Reva sama sekali tidak memperdulikan masalah ini. Dia tahu bahwa orang-orang ini sama sekali tidak pernah menganggapnya sebagai temannya. Jadi dia juga tidak peduli dengan mereka semua. Maaf, aku datang tanpa memberitahu. Bagaimana kalau kita pindah ke ruangan VIP yang lebih besar? Ujar Reva sambil tertawa. Salah satu wanita itu melirik Reva dan berkata, Reva, apa kau tahu berapa biaya hotel di Dragon ini? Ruangan VIP ini biaya paling minimnya saja dimulai dari $3.000. Ini juga karena mereka kenal dengan ketua kelas kita. Makanya diberikan harga spesial $3.000. Kalau orang lain, biaya minimalnya paling tidak juga dimulai dari 3.500. Pindah ke ruang VIP yang lebih besar, kelebihan biaya kau yang bayar ya. Wanita ini bernama Christy Jane. Dia adalah mantan pacar Immanuel saat di sekolah dulu. Dia terkenal nyinyir dan jahat. Dan tak disangka setelah lulus sekolah pun sikapnya itu masih sama saja. Sama sekali tak berubah. Reva tertawa. Ini kan hanya masalah uang saja. Tidak masalah. Reuni kelas adalah hal yang menyenangkan. Aku akan membayar biayanya. Immanuel langsung mencebikkan mulutnya. Kau benar-benar pandai bercanda. Reva, kita kan bukannya tidak paham dengan situasi finansialmu. Ruang VIP ini minimal chargernya saja dimulai dari $5.000. Kau yang hanya seorang petugas kebersihan di rumah sakit, memangnya bisa dapat gaji berapa?
Apa cukup untuk membayar satu porsi makan di sini? Beberapa orang yang ada di sekitar mereka langsung berseru, "Ah, yang benar. Reva menjadi petugas kebersihan di rumah sakit. Rumah sakit yang mana? Pekerjaan seperti ini biasanya bukannya hanya dikerjakan oleh wanita yang sudah berumur." Immanuel mendengus dingin. "Kalian tidak tahu kan? Reva kita yang ganteng ini memang bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Dan pekerjaannya itu bukan hanya menyapu lantai saja, tetapi juga membersihkan toilet. Waktu itu aku pernah ke rumah sakitnya dan melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau dia sedang membersihkan toiletnya. Saat itu aku sedang bersama dengan klienku. Aku merasa malu, jadi aku tidak berani memberitahukan kepada siapa-siapa bahwa dia adalah teman sekelasku. Akhirnya aku hanya bisa pergi dengan diam-diam." Kerumunan orang itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kristi melirik Reva. "Reva, apa benar yang dikatakan oleh ketua kelas? Apa kau benar-benar kerja di rumah sakit sebagai petugas kebersihan? Aduh, kita semua ini kan teman-teman sekelas. Kenapa semakin hari kau semakin turun level? Sudah menjadi petugas pembersih. Ya sudah, tetapi kenapa masih sekaligus menjadi pembersih toilet juga? Bisa nggak sih kau tidak membuat malu kami sebagai teman sekelasmu?" Reva mengerenyit sedikit dan dengan lembut berkata, "Apapun itu, tetaplah sebuah pekerjaan yang halal. Aku tidak mencuri ataupun merampok. Aku menghasilkan uang dengan kedua tanganku sendiri. Bagaimana bisa dibilang membuat malu?" Kristi mendengus dingin. "Kalau seperti ini lebih baik kau pergi merampok atau mencuri saja." Seorang pria muda yang baru berusia 20-an dengan kaki dan tangan yang lengkap kalau pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata pun masih dapat menghasilkan uang yang banyak dalam sebulan. Sementara kau malah pergi menjadi petugas pembersih toilet. Kau memang benar-benar hebat." Teman sekelas prianya yang lain langsung tersenyum dan berkata, "Hei, coba kalian katakan kalau Harumi tahu bahwa Reva adalah seorang petugas kebersihan yang membersihkan toilet di rumah sakit. Kira-kira apa reaksinya ya? Apa kalian masih ingat waktu di sekolah dulu Reva pernah naksir dengan Harumi, si kembang sekolah kita? Waktu itu surat cinta yang ditulis oleh Reva untuk Harumi langsung dipajang di depan papan tulis oleh si Harumi. Seru banget. Dan kau lihat sekarang, pandangan Harumi memang tidak salah kan?" Kristi tertawa dengan keras. "Sejujurnya si Harumi ini benar-benar apes. Bisa-bisanya dia yang sebagai kembang sekolah kita ditaksir oleh orang seperti itu. Kalau dipikir-pikir rasanya jijik sekali." Dan semua orang langsung tertawa lagi. Ekspresi Reva berubah menjadi dingin saat ini. Lalu dengan suara berat dia berkata, "Hei, kalian semua, aku kesini untuk menghadiri reuni kelas. Apa kalian perlu menghina aku seperti ini?" Immanuel mengibaskan tangannya. "Aduh, Reva, kita kan teman lama yang baru bertemu lagi. Itu hanya bercanda saja. Untuk apa kau memikirkannya? Oke, karena kau sudah datang ke sini, mari duduk dulu. Paling-paling nanti kita atur kembali saja. Tetapi aku harus mengatakan yang buruk dulu ya. Makan malam kali ini kita bayar sendiri-sendiri semua. Nantinya berapapun biaya yang habis akan kita bagi rata, oke?" Kristi melirik Reva. "Reva, kau harus pikirkan baik-baik dulu ya. Malam ini Immanuel mau menjamu para tamu terhormat. Jadi dia sudah memesan beberapa botol anggur yang enak. Hanya biaya anggurnya saja sudah mau $1.000 lebih. Kalau biaya makanan ini dibagi rata, minimal sih harus mengeluarkan uang
sekitar $1.000 per orang. Jangan sampai nantinya kau tidak punya uang untuk membayar ya. Reva mengernyitkan keningnya dan berkata, tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku tidak akan berhutang 1 sen pun pada kalian. Immanuel mendengus dingin. Baguslah kalau begitu. Karena kau sudah datang ke sini, jadi pergi duduk saja. Reva masuk dan bersikap untuk duduk di dalam. Ketika Immanuel mengibaskan tangannya dan berkata, kau mau duduk di mana? Duduk di depan pintu saja. Kursi di sini sudah terisi semua. Kau pergi cari tempat dudukmu. Reva mengerutkan keningnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk di depan pintu. Sebenarnya tempat ini biasanya diperuntukkan bagi mereka yang membayar tagihan jamuan, makan atau yang memiliki status paling rendah. Ini adalah dilihat dengan jelas bahwa Immanuel benar-benar menganggap Reva sebagai orang yang memiliki status paling rendah. Immanuel dan yang lainnya sama sekali tidak memperdulikan Reva. Mereka melanjutkan obrolannya sambil tertawa bersama. Ketua kelas, aku dengar kau adalah manajer umum perusahaan. Ah, cepat sekali kau naik jabatannya. Kapan kau akan mengajakku untuk kerja di tempatmu juga? Perusahaan aku yang sekarang ini sama sekali tidak ada harapan. Christy bersandar pada Immanuel sambil berkata dengan manis. Immanuel memeluk Christy dengan satu tangannya dan sambil tertawa berkata, itu masalah kecil. Aku kasih tahu kepada kalian ya, nanti setelah reuni kelas malam ini selesaikan dibereskan. Kalian bisa datang mencariku dan aku akan langsung mengangkat kalian semua menjadi manajer. Itu sama sekali bukan masalah. Semua orang langsung terkejut. Kenapa bisa begitu? Ketua kelas membereskan apa maksudmu? Dengan bangga dan tersenyum, Immanuel berkata, malam ini aku telah mengundang seseorang VIP. Perusahaan kita ingin bekerja sama dengan VIP ini dalam beberapa proyek. Dan setelah negosiasinya selesai, itu akan menjadi proyek yang bernilai puluhan juta dolar. Dan pada saat itu, kekuasaanku di dalam perusahaan itu akan sangat besar.